Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Metaverse. Tapi pada kali ini berbeda ya, ada campuran juga mengenai pendapat gue mengenai Metaverse. Apakah Metaverse sudah mati atau masih punya peluang? Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai Metaverse. Sudah cukup lama kita tidak bahas. Dan kali ini sedikit berbeda ya formatnya. Kita lebih fokus ke tiga saja. Decentraland, Sandbox, dan X Infinity. Ya, walaupun technically speaking X Infinity, X-Land-nya masih coming soon ya. Jadi belum benar-benar berjalan. Kita cek ya di sini ya. Masih coming soon ya. Jadi ya, baik lagi untuk X mungkin arguably ya masih belum masuk, tapi nggak apa-apa lah kita bahas ya. Jadi fokusnya lebih ke Decentraland dan Sandbox. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah ya apakah sudah mati atau tidak ya. Nah, jadi ini adalah satu kebiasaan buruk yang sering kali terjadi ya, di markets, ya, terutama di Indonesia lebih ekstrim lagi, di mana sering kali orang berpikir, oh harga ngedrop maka tim dev nganggur dan tim dev nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya ini adalah project mati. Tapi kalau projectnya nggak jelas pun, asalkan ngepump, oh itu artinya projectnya hidup. Itu kesalahan sangat-sangat besar ya. Karena pada faktanya Ethereum ya BTC itu sering kali drop dengan sangat luar biasa. Ya, kita cek. Banyak orang yang mungkin baru masuk ke dalam dunia cryptocurrency dan nggak tahu sebesar apa volatilitas dari Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya. Siklus kemarin ya bear market 2018 itu di bottomnya ya dari top sampai ke bottom itu drawdown sebesar 84,51%. Gue ulangi 84,51%. Pertanyaannya, kenapa Bitcoin berhasil bounce back? Ya, selain dari ya teknik analisis ya MA200 di weekly. Selain dari itu, apa teknisnya ya? Ini kan teknikalnya nih. Apa teknisnya yang membuat Bitcoin berharga ya? Banyak adopsi. Nah, jadi gini, banyak yang invest di dunia kripto itu nggak ngerti kenapa Bitcoin berharga. Itu adalah satu kunci awal dulu. Kita harus tahu kenapa Bitcoin berharga. Gitu. Karena gini, ya, Bitcoin ini adalah satu-satunya software yang gua tahu ya. Karena baiknya gini tetap masuknya software ya Bitcoin ini ya. Di mana satu software ini dibangun dari awal 2008 ya, atau arguably 2009 ya. Dia running flawlessly sampai detik ini ya. Bitcoin secara blockchain-nya nggak pernah stop sepanjang masa ya, dia selalu berjalan. Transaksi dari awal yang dilakukan oleh, setahu gua tuh transaksi pertama di blockchain Bitcoin itu dari Satoshi ke Halvini ya. Itu semua masih tercatat, tidak ada yang rusak ya, semuanya immutable. Itu adalah harga ya, atau bisa bilang itu adalah value yang dimiliki oleh Bitcoin. Blockchain dia nggak pernah jebol ya. Walaupun dengan berbagai macam kritiknya ya, dibilang wah lamban, wah dibilang mahal dan lain-lain, tapi nggak pernah jebol sekalipun. Dan nggak semua blockchain, atau bisa dibilang rata-rata mereka nggak bisa bilang seperti itu ya. Contoh Bitcoin Cash, Ethereum pun itu pernah kena 51% attack ya. Otomatis yang lain-lain juga pecahan Bitcoin seperti XEC, apalagi Diamond, Bitcoin Diamond, Satoshi Vision, semua pernah kena ya. Pernah stop blockchain mereka ya, atau pernah termanipulasi lah gitu kesannya. Bitcoin never. Nah, itu value yang kita tarik. Nah, sekarang pertanyaannya apa value dari Metaverse? Ya, tentunya Metaverse ini value-nya adalah membuat satu dunia virtual di mana kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Tapi sayangnya sekarang ya bisa dibilang value Metaverse ini terpecah-pecah terhadap project-project yang sebenarnya not really Metaverse. Ya, kalian bisa lihat sekarang banyak sekali project-project yang mengaku Metaverse. Tetapi kalian lihat di GitHub-nya tidak ada projectnya ya. Mereka hanya barely sekali menjalankan tugas mereka dalam sesuai roadmap mereka gitu kesannya ya. Banyak token-token anak bangsa dalam tanda kutip ya yang mengaku mereka akan metaverse gitu, dan mau tidak mau itu mendilute value dari metaverse in general gitu ya. Nah, tapi baik lagi ya, walaupun seperti itu ya, kita akan lihat blue chipnya ya. Dan uniknya apa? Setiap blue chip ini memiliki bisa dibilang memiliki satu niche yang, atau beberapa niche yang berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi menurut gua untuk metaverse sendiri tidak akan ada satu metaverse yang rule them all gitu kesannya. Sama seperti sosial media, dan bahkan arguably ya menurut gua ya, metaverse ini akan menjadi satu
satu wadah untuk menggantikan sosial media yang kita biasa sudah gunakan. Ya, nah, kalau kita tahu ya tentunya ya tidak ada kesannya dominasi pure dari satu social media platform. Contohnya ada orang yang prefer pakai Facebook. Ya, mereka punya niche masing-masing. Contohnya Facebook mungkin lebih untuk orang-orang yang cenderung lebih sedikit tua. Gitu. Orang-orang yang lebih tua, orang lebih senior lebih prefer menggunakan Facebook. Mereka sudah lebih nyaman menggunakan Facebook. Ya, nah mungkin buat anak-anak yang lebih muda, ya mulai ke IG. Tetapi arguably pun mulai banyak yang pindah ke TikTok. Nah, seperti itu. Jadi makanya ya ada niche masing-masing. Untuk Decentraland, apa niche dia? Mau tidak mau kita harus akui niche market dia adalah salah satunya kita bisa berjudi di sini. Ya, dengan ya bisa dibilang aturan maritim kali ya. Karena bisa dibilang Decentraland ini tidak terdaftar atau terregulasi di satu negara tertentu. Ya, jadi bisa dibilang itu salah satu niche marketnya dan bisa dibilang itu niche market yang besar ya. Karena kalau kalian belum nonton video mengenai Decentraland gue sudah pernah bahas di situ. Kita literally bisa berjudi dengan ya santai di situ ya. Nah, selain dari itu tentunya Decentraland ini dan tentunya Sandbox juga ya memiliki satu keunggulannya adalah karena kita bisa berinvestasi properti ya atau lebih tepatnya ya plot of land secara virtual di kedua game ini atau kedua metaverse ini ya di mana kita bisa beli lalu kita bisa invest di dalamnya. Dan bukan hanya orang yang pure spekulasi saja yang invest di sini ya. Sudah ada contohnya di Decentraland adalah Sotheby's ya di mana itu adalah sebuah auction house yang sudah legendaris dan sudah luar biasa dipercaya oleh markets ya. Dia membuka satu virtual auction house mereka di Decentraland ya. Selain dari itu juga kita tahu Sandbox sudah ada beberapa partnership dengan beberapa perusahaan juga ya. Mulai dengan Nike, Adidas tahu gue juga ya dan beberapa brand lain yang sudah mendunia juga. Jadi bisa dibilang secara adopsi mereka ini nggak pure hanya degen trader saja gitu kesannya ya. Berbeda dengan beberapa metaverse dalam tanda kutip lain yang bilang mereka punya project beneran. Pada faktanya ya dicek di GitHub-nya tidak ada. Ya kalian tahu lah apa yang ngomongin ya. Jadi kurang lebih seperti itu, punya niche masing-masing. Nah, untuk Axie Infinity, sejujurnya kalau mau ngomong, ya gua lebih mengkategorikan Axie ini sebagai play to earn. Tetapi kedepannya mungkin dia akan masuk ke metaverse juga karena ya benar-benar dia sedang jalankan Axie Land, seingat gue namanya. Ini dia, Axie Land. Tapi baik lagi seperti yang gue bilang, dia masih coming soon. So, arguably mungkin masih bisa lah dihitung blue chip. Ya, tapi sebenarnya dia bukan metaverse yang pure metaverse. Dia lebih ke play to earn yang nanti akan ada metaverse-nya. Kalau kita lihat ini secara stylenya sedikit mirip seperti Harvest Moon ya jujurnya kalau kita ngomong ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut gua pribadi ya ini adalah pendapat gua ya. Metaverse in general is not dead ya. Secara general dia demand-nya masih besar karena pada faktanya masih banyak orang yang terus transaksi, melakukan kegiatan macam-macam di Decentraland, di Sandbox dan lain-lain. Nah, tetapi nggak berarti karena harga dia drop pasti mati ya. Tidak seperti itu ya. Kalian boleh cek ya. Kalau kalian ngerasa kalau ini drop harganya berarti projectnya mati, kemungkinan besar lo belum terlalu lama di dunia cryptocurrency. Karena pada faktanya cryptocurrency drops apapun itu. Bahkan the king of cryptocurrency pun drop bisa sampai 80%-an kalau sudah winter ya. Tinggal pertanyaannya adalah apakah project-project ini bisa bertahan di winter atau tidak ya. Kalau menurut gua pribadi ya, ini opini gua pribadi, Decentraland dan Sandbox sudah memiliki cukup banyak demand dan cukup banyak adopsi sehingga menurut gue dia akan survive. Ya tinggal pertanyaannya sebesar apa adopsinya dan apakah akan ada project-project lain yang mulai memakan niche mereka gitu atau mungkin kedepannya akan ada yang lain gitu. Sama seperti gini lah. Kalau lu bilang zaman dulu gitu ya, Facebook itu akan selamanya nomor satu, ya mungkin zaman dulu orang lu yakin aja. Tapi pada faktanya sekarang kita bisa lihat pengguna Facebook mulai menurun karena banyak yang pindah ke tempat lain. Walaupun secara faktanya Facebook ujung-ujungnya akuisisi juga IG dan lain-lain ya. Tapi intinya apa? Intinya tidak akan ada satu monopoli dari metaverse. Tentunya akan kebagi-bagi tergantung dari niche-nya masing-masing ya. Nah, itu jadi kurang lebih gambarannya untuk secara ya metaverse menurut gua ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke teknik analisisnya.
Oke, dan yang pertama kita akan bahas adalah Decentraland Mana, ya, di mana kita bisa lihat si Mana ini baru saja jebol kemarin, ya. Lebih tepatnya sih mulai dari tanggal 21 dia gagal break up, ya. Lalu mulai ke reject pada tanggal 23 April dan sekarang, ya. Jadi tentunya ini secara technical analysis not looking good, ya. Jadi kalau andaikan BTC masih seperti ini secara price action, kemungkinan besar ya akan terjadi movement seperti ini, ya. Dia mungkin akan retest lagi dan turun lagi ke bawah, ya. Nah, pertanyaannya support selanjutnya ada di mana? Nah, sayangnya support selanjutnya cukup jauh, ada di daerah sekitar $1,5 atau mungkin kalau dibuletin lebih tepatnya ke 1,6, ya. Sorry, ya sekitar $1 lebih 60 sen ya kurang lebih. Di mana ini adalah sebuah struktur yang terbentuk pada kita bisa lihat lumayan jauh ya, April ya, sekitar ya Mei lah, Mei sampai April 2021, di mana ini adalah all time high. Nah, seringkali struktur previous all time high ini bisa menjadi satu support yang cukup baik. Ya, tinggal kita lihat nih apakah ya Bitcoin bisa mulai kuat lagi atau tidak. Kalau Bitcoin bisa mulai kuat lagi, menurut gua Decentraland mungkin bisa punya peluang untuk kembali lagi di atas dari $1 lebih, sorry, $2 lebih 3 sen. Ya, kalau sampai bisa seperti itu, that's really good. Tapi untuk sekarang, kalau kita lihat dari kondisi Bitcoin seperti sekarang, kemungkinan besar akan ke-reject lagi dan mendekati ke daerah sini. Ya, karena kalau kita lihat secara struktur, sudah habis ya di sini. Ya. Dan buat kalian yang kemarin banyak nyangkut di atas, ya gue sudah ingatkan juga untuk Decentraland jangan terlalu besar, gue bilang. Atau gini lah, Decentraland, Sandbox, dan lain-lain jangan terlalu besar. Buat kalian yang nggak tahu, boleh tonton video gue dari awal. Gue sudah bilang. Karena kenapa? Bisa dibilang waktu itu overhype, cukup overhype. Karena Metaverse, karena Facebook mau ngubah nama menjadi Meta. Ya, kita tahu ini ngebuat pumpnya nggak kira-kira, ya. Dan baik lagi, ternyata sustainability-nya lagi sedang dipertaruhkan sekarang nih. Apakah dia bisa bertahan atau tidak, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland Mana, ya. Untuk sekarang kita lihat targetnya adalah di $1 lebih 58 sen. Atau kalau dibulatin lebih tepatnya $1 lebih 59 sen. Oke, dan selanjutnya Sandbox. Untuk Sandbox dia masih lebih oke secara technical analysis, ya, di mana kita bisa lihat dia masih menghold satu posisi support di daerah $2 lebih 67 sen di sini, ya. Di mana ini terjadi pada tanggal 11 April, ya, 11 dan 12 April dia di sini ngedrop. Lalu dia menjadi satu struktur yang cukup oke mempertahankan harga Sandbox pada tanggal 17 dan 18 April, ya. Retest MA20 50 ditampar turun dan akhirnya sekarang mulai masuk lagi ke daerah sini, ya. Tentunya PR dari Sandbox adalah mempertahankan daerah $2 lebih 67 sen, ya. Kalau dia bisa mempertahankan di sini dan balik lagi Bitcoin berhasil mulai rally lagi, apalagi bisa weekly close di atas dari bull support band, menurut gua Sandbox bisa kemungkinan bertahannya lebih tinggi jauh, ya. Tapi apabila kalau Bitcoin lanjut turun ya sampai ke daerah 37, 35 sampai 30, ya menurut gue ini akan sama-sama seperti Mana dan jebol ke bawah, ya. Nah, kalau sampai jebol ke bawah, kemana selanjutnya, ya? Selanjutnya ada struktur yang terbentuk pada November 2021 lah, ya, pertengahan November, yaitu di sekitar $2 lebih 27 sen. Jadi untuk buy limit ya untuk averaging bisa pertimbangkan di daerah situ, ya. Sekali lagi gue ulangi di $2 lebih 27 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox dan kita lanjut ke Axie Infinity. Nah, untuk Axie Infinity kita bisa lihat bahwa kemarin technically speaking jebol, ya. Dia pada ya tepatnya bukan kemarin banget sih, tanggal 21 April dia jebol, ya. Dia close daily di bawah dari $45 lebih 11 sen. Tepatnya dia di $44 lebih 93 sen. Tetapi karena tipis, ya seringkali kalau tipis bisa bounce lagi. Dan ternyata terjadi bounce besoknya, ya pada tanggal 22 April. Dan uniknya sekarang sedang masih di atas, tapi tipis, ya. Jadi ini kalau bisa dibilang kondisi Axie Infinity itu sangat krisis, ya sangat krisis nih. Dan ya baik lagi ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, apabila BTC drop lagi sedikit saja menurut gue ini akan jebol. Jadi secara overall-nya gue masih lebih cenderung ke bearish, ya, karena kita bisa lihat bahkan MA20 belum kena pun dia sudah takut, ya. Jadi struktur selanjutnya ada di mana? Di $37 lebih 67 sen, ya. Yaitu adalah sebuah struktur yang terbentuk pada Agustus lah 2021, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk averaging bisa pertimbangkan Axie Infinity di daerah $37 lebih 67 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita pada Metaverse
di hari ini ya. Dan sekali lagi seperti yang gue bilang ya, akan banyak project-project metaverse yang nggak jelas yang akan mati itu banyak. Ya, tetapi menurut gue blue chipsnya ya itu masih punya probability untuk survive lebih besar, terutama Decentraland dan Sandbox, karena bisa dibilang mereka ini yang dari awal pure metaverse. Untuk Axie dia masih baru mau masuk ke metaverse, jadi arguably ya belum benar-benar masuk blue chip lah, tapi kita akan tetap bahas pada hari ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ingat ya, kita invest harus terhadap satu aset yang menurut kita akan adopsinya besar dan demand-nya besar ya. Jangan cuma berharap untuk pump saja ya. Kalau kita berharap untuk pump saja, itu adalah demand yang artificial, dan demand artificial itu akan dengan sangat mudah pindah ke next meme coins atau next meme metaverse. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti kita bisa lihat ya, tentunya nggak semua metaverse bisa selamat dalam tanda kutip. Karena banyak metaverse pun yang sebenarnya hanya ya bodong lah gitu kesannya ya, mengaku-ngaku diri sebagai metaverse, tapi sebenarnya ya arguably it's just a rug pull gitu sometimes ya. Nah, jadi baik lagi ya, kalau menurut gua secara blue chipnya, terutama Decentraland dan Sandbox, dia memiliki adopsi yang sudah cukup menurut gua untuk bisa bertahan. Ya, baik lagi itu opini gua. Tetapi menurut gua dengan adopsi dia sekarang, apalagi dia sudah kerjasama dengan beberapa brand besar, menurut gue arguably mereka akan bisa selamat. Tapi baik lagi sesuai dengan TA tadi tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Metaverse. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Bybit, Huobi, toko kripto, dan banyak lagi, bisa cek link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.